dan ada juga yang tidak diterima. Lalu poin yang ketiga, an yakuna al-hamilu 'ala al-'amali iradata wajhillah walakinna طرأت عليه خواطر في النظر إلى الخلق لكنه جاهدها ودافعها وتعوذ بالله منها فهذا مما يرجى أن يعفى عنه ويعان صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال سبحانه وتعالى. Poin yang ketiga masih berkaitan dengan unsuriyah tadi ya. Yang pertama tadi, memang dari pertama amalan ia memang sudah tidak ikhlas untuk melakukan amalan ibadah. Poin yang kedua, di awal amal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di tengah-tengah amalan ada unsur riya yang masuk. Nah, poin yang ketiga, orang yang melakukan amalan ini dia mengharapkan semata-mata wajah ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi taraat alaihi khawatiru fin nadhari ila al-khalqi, akan tetapi pandangannya itu selalu mengarah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ataupun masyarakat yang sholat di sampingnya. Akhirnya ketika ada masuk unsur riya tersebut di dalam hatinya, akan tetapi dia tidak membiarkan unsur riya itu membatalkan amalan yang dia lakukan. Di sini disebutkan lakinnahu jahadaha, dia bersungguh-sungguh untuk menolak riya tersebut. Wadafaha, membentengi hatinya supaya amalan ibadah yang ia lakukan semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu anjuran ya untuk melakukan salah satu amalan, meludah ke bagian kiri. Cuman ludahnya jangan sampai rusak ore. Ya, misalkan kita lagi sholat ya, mungkin ada gangguan setan, maka Nabi SAW memberikan kemudahan buat kita untuk menoleh ke kiri dan meludah ke kiri sambil membaca at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ya kalau ada was-wasnya syaitan. Tapi jangan sampai begitu menoleh ke kiri, melihat wajah teman langsung kita ludahi, bukan ya? Iya. Tetapi meludah ya dengan catatan tidak keluar. Ataupun ketupe ya. Menoleh ke kiri, ketupe lari dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggal beberapa menit. Itu poin yang ketiga. Dan ini disebutkan satu amalan yang diharapkan akan diampuni oleh Allah. Yang pertama tadi tidak diterima amalannya. Yang kedua ada yang diterima, ada yang tidak. Lalu yang ketiga ini ada harapan diterimanya amalan yang kita lakukan, yang jikalau kita terus berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat kita ketika kita melakukan ibadah. Lalu yang keempat, an yafridha minal ibadah wa huwa mukhlisun lillah, menjadikan ibadah yang ia lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah. Ini tidak diragukan ya, pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat yang kedua, mutabah tadi yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau, walakin yatra'u lahu ba'da intihai minha mahabbatu thana'in nasi alaihi fa hadha la yu'athir 'ala al-ibadah. Misalkan ya, kita melakukan ibadah salat, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika setelah salat ada pujian dari manusia, subhanallah, salatnya Irfan begitu rapi, pakai kopiah, pakai baju, pakai wangian. Setelah dia melakukan ibadah tersebut mendapatkan pujian dan sanjungan dari umat manusia, Ustaz, apakah berpengaruh pada amalan yang kita lakukan? Di sini disebutkan fahada la yu'athir 'ala al-ibadah li'annaha tammat bi ikhlas. Dan ini tidak akan berpengaruh pada ibadah yang kita lakukan karena memang kita melakukan ibadah salat tadi, misalkan asar ya, dari pertama sampai akhir semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, dan ibadah yang kita lakukan sempurna ataupun semata-mata karena Allah, tidak akan ada pengaruhnya pujian manusia yang datang setelah kita melakukan sholat asar tadi. Begitu ya, itu poin yang keempat. Lalu poin yang kelima yang berkaitan dengan hijrah ini, mungkin ada yang bertanya ya, tadi Ustaz lupa memberikan terjemahan ataupun arti al-hijrah.
di awal hadis tadi,